Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan muliakan, salam guru penggerak. Mari kita bergerak berdampak bersama untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah kita masing-masing. Salam dan salawat kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, dan tidak lupa juga kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena bisa beraktivitas seperti biasanya pada hari-hari kita. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja membahas pada pelaksanaan kinerja setelah kita menyelesaikan perencanaan kinerja di platform Merdeka Mengajar pada bulan Januari kemarin. Sebagai pemantiknya, apa saja sih hal-hal yang perlu kita lakukan di platform Merdeka Mengajar? Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teknis ya yang akan kita lakukan di platform Merdeka Mengajar. Jadi kita hanya terbatas pada teknisnya saja terlebih dahulu. Untuk poin-poin yang akan kita input dan sebagainya mungkin akan kita singgung sedikit. Nah, tapi kita lebih fokus kepada teknisnya saja. Nah, Bapak dan Ibu, nanti per 1 Februari 2024 di menu platform Merdeka Mengajar ya Bapak dan Ibu. Ini mohon izin kita kita hapus dulu nama orang ini ya, biar nggak kelihatan ya. Oke, akan muncul menu seperti ini Bapak dan Ibu ya. Di sini ada praktik pembelajaran. Ini akan di 1 Januari sampai 30 Juni pelaksanaan kinerja. Ini berdasarkan perencanaan Anda lakukan observasi kelas dan kumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Jadi di sini kita akan mengumpulkan dokumen yang kita butuhkan sesuai dengan ajuan RHK pada bulan Januari kemarin. Adapun menu-menunya di sini ada lakukan observasi kelas, ada kumpulkan dokumen, ada tugas tambahan, ada cek dokumen lainnya semacam dokumen KOSP, dokumen kajian kelas, dan perilaku kerja. Apabila atasan sudah menyetujui perencanaan kinerja, laman beranda akan berubah menjadi seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Kita dapat memantau progres kinerja untuk melakukan observasi kelas. Nah, kita akan memantau nih untuk melakukan observasi kelas. Caranya kita klik cek langkah observasi. Nah, kalau kita sudah cek langkah observasi, maka akan muncul menu seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, oke, akan muncul menu seperti ini. Kemudian kita akan melakukan pengisian dokumen persiapan observasi kelas. Nah, kita akan klik kumpulkan untuk mengumpulkan dokumen persiapan observasi kelas terlebih dahulu. Apa saja dokumennya? Ya, FPP-nya, modul ajarnya, capaian pembelajarannya, terus asesmennya dan sebagainya. Oke. Terus perlu diperhatikan bahwa pengisian pelaksanaan harus dilakukan secara berurut Bapak Ibu ya. Jadi harus kumpulkan dulu dokumen persiapan, nanti menunggu atasan melakukan observasi, kemudian kumpulkan dokumen tindak lanjut dan sebagainya. Seterusnya sampai di tindak lanjut observasi ini. Jadi akan kita lakukan secara bertahap. Setelah kita klik kumpulkan dokumen ini, kita akan diarahkan pada menu formulir diskusi persiapan. Oke, Bapak dan Ibu ya. Di menu diskusi persiapan ini kita akan mengisi poin-poin ya yang nantinya akan diobservasi oleh kepala sekolah atau atasan kita. Nah, yang di sini poin-poinnya ini ada di sini Bapak Ibu ya. Poin-poin perilaku yang ingin diperbaiki dan juga kita pelajari. Kita bisa memberikan tanda checklist. Kita klik aja ya, kita checklist saja di sini. Nah, kok yang munculnya seperti ini? Ini akan muncul sesuai dengan indikator yang kita ajukan di rencana awal, di LHK awal pada bulan Januari. Ini contohnya, kalau misalnya kita memilih keteraturan suasana kelas, maka perilaku yang ingin kita pelajari atau tampilkan pada observasi kelas, yang poin ini akan muncul seperti ini. Kalau yang disiplin positif misalnya mungkin akan berbeda. Nah, kemudian di poin 3 ini kita akan mengisi upaya yang akan kita lakukan untuk mempelajari target perilaku ya.
untuk mempelajari target perilakunya itu, kita akan isi di sini. Apa sih upaya yang akan kita lakukan supaya kita bisa mempelajari target perilakunya, gitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian setelah kita isi di upaya mempelajari target perilaku, kita nanti akan diarahkan kepada pengisian jadwal observasi. Oke. Nah, di sini di jadwal observasi ini kita akan tentukan, tapi sebelum kita isi di jadwal observasinya, kita harus sepakati dulu dengan kepala sekolah ya Bapak dan Ibu. Kenapa kok harus disepakati? Saya aja yang tentukan, nanti bisa saja bentrok dengan teman guru yang lain. Karena di sekolah itu kepala sekolah akan melakukan observasi kepada semua guru yang ada di sekolahnya. Kalau seandainya gurunya ada 20 orang, maka perlu diatur jadwalnya dengan baik. Kalau enggak nanti kasihan pas sekolahnya, atau kita sebagai gurunya juga kasihan karena akan bentrok gitu jadwalnya. Jadi disepakati terlebih dahulu. Nah, kemudian kita di sini ada jenjang, pilih klik aja jenjangnya, jenjang kelas ya Bapak dan Ibu. Misalnya kita kelas 1 berarti pilih kelas 1, kelas 2 pilih jenjang SD ya di sini. Kemudian pilih kelas ya, kelasnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Nah, di poin 6 ini kita tulis mata pelajaran yang akan diobservasi. Jadi tidak semua bidang studi diobservasi ya. Kita fokuskan pada mata pelajaran tertentu saja, bisa saja dengan modul project barangkali atau mata pelajaran apa, tinggal Bapak Ibu yang tentukan di sini. Di kolom ketiga, ketujuh ya Bapak Ibu, kita isi dengan pemberian informasi penting kepada kepala sekolah. Misalnya jam observasi atau bisa menggunakan catatan-catatan lain yang ingin disampaikan kepada kepala sekolah. Nah, kalau ini sudah diisi, kita akan diarahkan kepada unggah dokumen. Nah, kita di sini akan mengunggah dokumen RPP, modul ajar dan perangkat asesmen Bapak dan Ibu. Kita klik unggah saja. Setelah kita klik unggah, kita klik edit. Kemudian unggah gitu ya. Kalau seandainya ada yang ingin kita perbaiki, ternyata yang kita unggah RPP-nya salah, maka kita klik saja edit untuk menggantikannya Bapak dan Ibu. Kemudian kita klik kumpulkan. Nah, oh ya, ada pertanyaannya, RPP-nya yang mana? Nah, RPP-nya itu sesuai dengan RPP berdasarkan hasil yang kita input di sini Bapak dan Ibu ya. Jadi kita akan fokus pada fokus observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Ya, oke, yang di mana tadi itu? Yang di sini ya. Seandainya kita memilih proyek, maka di sini kita unggah modul projectnya, perangkat asesmen kegiatan penilaian projectnya dan sebagainya, itu yang kita unggah. Jadi tidak semua Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian kalau kita sudah klik kumpulkan, kita akan diarahkan kepada menu pelaksanaan observasi seperti ini. Nah, di sini kan kumpulkan dokumen persiapan tadi sudah selesai kan Bapak Ibu yang kita lakukan, maka akan tercentang hijau seperti ini. Nah, dokumen hasil yang dikumpulkan dan langkah selanjutnya adalah guru menunggu kepala sekolah untuk melakukan observasi. Jadi di sini kepala sekolahnya akan mengobservasi dokumen-dokumen yang akan yang sudah kita upload, sudah kita ajukan gitu di platform mereka tadi itu yang di sini ya. Dokumen-dokumen sini, poin-poin sini akan diobservasi oleh kepala sekolah. Mulai dari sini semuanya sampai ke sini akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, setelah Anda dapat meneruskan kembali untuk mengumpulkan dokumen belajar apabila kepala sekolah sudah menyelesaikan observasi. Nah, kalau seandainya kepala sekolah sudah melakukan observasi terhadap dokumen yang sudah kita ajukan dan sebagainya, maka kita bisa klik cek rincian Bapak Ibu ya. Tapi kan kita harus menunggu nih, karena mungkin saja kita jadwalnya di akhir bulan atau terakhir atau pertengahan. Berarti sementara kita di awal kok belum muncul-muncul, mungkin Pak sekolahnya mengikutnya sekaligus hasil observasinya.
karena harus dilihat sedikit demi sedikit gitu Bapak dan Ibu. Nah, kita untuk melihat hasil dari observasi kepala sekolah ini, kita klik cek rincian Bapak dan Ibu ya. Kita klik cek rincian ini, nanti ya kita klik cek rincian seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah poin-poin penting sebagai bahan persiapan kita saat dilakukan observasi di kelas. Nah, yang semua yang kita bahas tadi kan adalah diskusi observasi Bapak dan Ibu. Oke. Nah, diskusi observasi itu kan Pak sekolah akan mewawancari kita, mendiskusikan dengan kita gitu, lalu menginput sini. Nah, ini poin-poinnya. Poin-poin ini kalau seandainya kita bisa zoom gitu Bapak dan Ibu ya. Bagaimana observasi kalian berlangsung? Nah, ini observasi akan dilakukan sesuai jadwal. Nanti akan muncul jadwal kita. Kapan gitu. Kemudian hasil observasi dapat dilakukan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut nantinya. Nah, di sini guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana yang kondusif di kelasnya ya. Guru melakukan strategi pengolahan untuk meningkatkan keterlibatan peserta. Ini poin-poin yang harus kita siapkan supaya kita bisa lakukan action di dalam kelas. Persiapan dengan matang dan semangat ya. Pelajari rubrik, observasi dan informasi lainnya di dokumen ini. Jadi kita akan mendapatkan rubrik dan informasi-informasi yang harus kita siapkan pada saat melakukan pelaksanaan di dalam kelas. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah begini berarti tahap diskusi observasinya sudah selesai. Tinggal nanti kita menuju kepada diskusi tindak lanjut observasi kelas, gitu ya. Nah, nanti kita akan diarahkan pada diskusi tindak lanjut observasi kelas, yaitu di sini apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi akan muncul tanda checklist dan tanda melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Nanti kita akan ke poin yang ke fitur yang ketiga. Kita akan kumpulkan dokumen-dokumen hasil observasi. Setelah itu Bapak dan Ibu, kita akan melihat cek hasil ya, hasil penilaian observasi yang dilakukan. Nah, ini akan muncul fokus perilakunya seperti ini. Dokumen dan efektif. Dilakukan dan efektif. Ini hasil yang dilakukan oleh Pak sekolah. Ini misalnya yang belum dilakukan tapi belum efektif. Ini yang sudah dinilai oleh kepala sekolah terhadap kita. Kita klik lanjut Bapak dan Ibu. Nanti kita akan isi formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Jadi semuanya sudah kita sudah disiapkan oleh Kemdikbudristek ya, melalui aplikasi yang namanya platform Merdeka Mengajar ini. Baik, mungkin itu saja informasi kita. Untuk diskusi tindak lanjutnya kita bahas di next time Bapak dan Ibu. Ikuti terus channel Erdin Putra Fajar. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin kurang tepat, kurang sesuai, semua itu karena kekeliruan saya pribadi dalam menyampaikan, dan nanti Bapak Ibu bisa bandingkan juga dengan narasumber lain sebagai bahan referensi kita gitu ya. Saya di sini lebih kepada teknis. Kalaupun tentang dokumen-dokumen persiapannya bisa juga didiskusikan atau dicari pada narasumber-narasumber lainnya. Mungkin demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.